Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita memasuki pembahasan bab yang pertama, al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamaan ilmu dan keutamaan ulama dan keutamaan mengajarkannya dan mempelajarinya. Maka di sini di bab ini penulis akan membawakan dalil-dalil dan riwayat-riwayat terkait keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan para pewaris Nabi Muhammad SAW sebelum beliau memasuki pembahasan tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang ulama dan seorang penuntut ilmu. Maka di bab ini beliau akan membawakan ayat-ayat terlebih dahulu, beberapa ayat, kemudian diikuti dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu diikuti dengan nukilan-nukilan dari para ulama generasi terdahulu. Beliau berkata, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat lebih tinggi daripada orang-orang beriman yang lain. Maka di sini ayat ini jelas menunjukkan keutamaan orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman. Kemudian di antara orang-orang yang beriman ada orang yang diberikan ilmu, walladzina utul ilm, yang diberikan ilmu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Karena kaidah setiap ada kata ilmu disebutkan secara mutlak di dalil, ayat atau hadis, maka maknanya adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Ilmu dunia itu bahasanya beda lagi nanti gitu ya. Jadi kalau ilmu dunia digunakan untuk kebaikan, maka itu baik. Akan tapi kalau digunakan untuk keburukan, maka itu buruk. Itu pembahasan yang berbeda lagi. Akan tetapi kita membahas Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap kata ilmu disebutkan di ayat atau hadis, maka maknanya adalah al-ilmu syar'i. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Ilmu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang cara kita mengetahuinya adalah dengan cara melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka faidah yang pertama yang kita ambil dari ayat ini, keutamaan orang-orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman. Kemudian keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang-orang beriman yang lain yang tidak berilmu. Ini faidah pertama. Faidah kedua adalah kita lihat bahwa derajat orang-orang yang beriman itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat. Al-iman bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya syu'batun minal iman. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cabang iman yang paling tinggi adalah perkataan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan al-haya, rasa malu, itu adalah
ya bagian dari keimanan. Maka iman bertingkat-tingkat, demikian pula orang yang beriman juga bertingkat-tingkat. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Maka ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa semua orang yang beriman itu satu tingkat. Tidak ada bedanya antara tingkatan keimanan kita dengan tingkatan keimanan Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Tidak ada perbedaan antara keimanan kita dengan keimanannya Jibril atau bahkan keimanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Ya, pemikiran Murji'ah, mereka meyakini bahwa sekali orang itu mukmin, maka dia tidak mungkin masuk neraka walaupun cuma sementara. Tidak ada kalangan dari ahli tauhid yang masuk neraka sama sekali. Ini pemahaman Murji'ah, dan ini adalah pemahaman yang menyelisihi banyak dalil. Di antaranya adalah dalil ini. Ya, dalil ini, ayat ini adalah bantahan kepada mereka bahwa orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ya, walladzina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu itu ditinggikan derajatnya dibandingkan orang-orang beriman yang lain yang tidak berilmu. Qala Ibnu Abbas, al ulama fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah ma bainad darajatain mi'atu amin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ulama itu di atas kaum mukminin dengan 700 derajat. Ulama itu di atasnya kaum mukminin, derajatnya maksudnya sebesar 700 tingkatan derajat. Di antara dua derajat itu adalah 100 tahun. Di riwayat yang lain 500 am, 500 tahun. Jadi tinggal dikalikan sendiri, ya. Maka ini yakni tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semakin menunjukkan kepada kita perbedaan antara derajat seorang ulama dengan orang mukmin akan tetapi tidak berilmu. Maka ini ya catatan yang penting terkait masalah ini adalah, sekali lagi kita ingatkan, yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar orang yang bisa ngafalin Quran, bisa ngafalin hadis, bisa ya ngafalin matan-matan dan seterusnya, akan tetapi amalannya jauh dari ilmu tersebut. Ini bukan ulama secara hakiki. Pada hakikatnya bukan ulama, secara realitanya bukan ulama. Yang dimaksud ulama di sini adalah ya al ulama, yakni orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Baik, maka di sini ya kita mengambil faidah bahwa tingginya derajat orang yang berilmu itu berarti kenapa? Apa penyebabnya? Karena dia berilmu dan mengamalkan ilmu syar'i. Baik, inilah yang membuat seseorang itu bisa naik tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang yang lainnya. Oleh karena itu para ulama berkata, kalau kita ingin ya derajat kita itu juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk bersemangat ya menuntut ilmu, bersemangat mempelajari ilmu syar'i, bersemangat mengamalkannya, bersemangat mendakwahkannya. Itu cara supaya kita ya memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah menjelaskan bahwa ketika seorang berwudu, misalkan kita ambil contoh berwudu, insyaallah semua dari kita mengetahui tentang wudu, betul tidak? Nah, akan tapi sebagian dari kaum mukminin, semoga bukan kita ya, yang wudunya masih salah-salah, betul tidak? Misalkan ketika membasuh tangan harusnya sampai siku, akan tapi bagian dari siku tidak terkena air. Wudunya sah atau tidak? Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya sah atau tidak? Sholatnya juga tidak sah. Ya, sehingga ketika seseorang itu tidak berilmu, maka itu bisa menyebabkan amalannya kurang atau amalannya bahkan tidak sah. Baik, sekarang misalkan seseorang sudah belajar tentang tata cara wudu. Baik, dia sudah melaksanakan wudunya dengan baik, wudunya sah. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang mempelajari ilmu syar'i, ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan ulama, misalkan kita langsung bandingkan dengan ulama biar langsung kontras ya. Ketika ulama berwudu,
maka mereka bisa langsung menghadirkan, ya, mereka menghadirkan niat tentunya. Ya, mereka tidak hanya meniatkan berwudu, akan tapi para ulama itu kebiasaan dari mereka adalah mereka meniatkan juga ini dalam rangka untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Mereka akan mengingat ayat dan hadis yang terkait dengan wudu, sehingga ketika mereka membasuh wajah, karena ini ulama, maka mereka mengetahui hadis-hadisnya, betul tidak? Bagaimana Nabi Muhammad SAW membasuh wajah, bagaimana para sahabat beliau membasuh wajah. Ketika berwudu dengan kemudian membayangkan ini semua, maka tentunya pahalanya jauh berbeda dibandingkan dengan orang yang berwudu kemudian apa yang dibayangkan? Nanti makan malam di mana ya? Gitu ya. Wudunya tidak khusyuk. Para ulama menyebutkan kunci supaya sholat khusyuk, wudu harus diusahakan khusyuk juga. Nah, sama-sama ibadah, sama-sama ibadah. Maksudnya khusyuk di sini adalah kita bisa membayangkan bagaimana kita berwudu, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ingat-ingat ya hadis-hadis yang membicarakan tentang wudu, dalil-dalil yang membicarakan tentang wudu, bagaimana para ulama generasi terdahulu membicarakan tentang wudu, ya, bahkan para ulama bisa ada yang disebutkan ketika berwudu berpikir, ini ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini begini begitu ya. Masya Allah. Nah, jadi, tapi bukan berarti kemudian wudunya jadi lama, gitu ya. Nah, maka itu diantara contohnya, ketika seseorang itu menghadirkan dalil, mengingat dalil, walaupun tidak hafal, misalkan kalau kita ya tidak hafal lafadznya, akan tetapi kita bisa menghadirkan dalil tersebut, mengingat maknanya secara umum. Kemudian ketika kita beribadah, kita hadirkan dalil tersebut. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, semoga dengan adanya hal yang seperti ini pahalanya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara contoh bagaimana seseorang derajatnya bisa tinggi. Ya, ini coba kita membahas masalah wudu ya. Bagaimana kualitas wudu seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dinilai lebih berbobot daripada orang yang tidak berilmu. Ya, akan tapi ya sudah belajar tentang tata cara wudu sehingga wudunya sah, akan tapi tidak kemudian menuntut ilmu syar'i secara semangat dan secara tekun. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini penulis menyebutkan ayat yang kedua, Allah bersaksi annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wa ulul ilm, dan malaikat juga bersaksi dan ahli ilmu juga bersaksi. Maka di ayat ini bada'a subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahli ilm wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Allah Subhanahu wa taala mengawali pada ayat ini dengan ya menyebutkan tentang persaksian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyebutkan malaikat, kemudian Allah menyebutkan ahli ilmu, ya. Jadi ahli ilmu disebutkan setelah persaksian Allah Subhanahu wa taala dan persaksian malaikat. Maka ini sudah cukup bagi mereka, bagi ahli ilmu, sebagai bukti tentang kemuliaan mereka, keutamaan mereka, ya, tingginya derajat mereka dan nubel, ya, kemuliaan mereka, kehormatan mereka. Maka di ayat ini kita lihat faedah yang pertama yang kita bisa ambil sesuai dengan yang disebutkan oleh penulis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli ilmu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya sendiri dan kemudian tentang malaikat. Jadi ini adalah pujian yang sangat besar kepada ahli ilmu. Betul tidak? Disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah malaikat, kemudian ahli ilmu. Ini faedah yang pertama. Ya, mengapa ayat ini disebutkan oleh penulis untuk membahas keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ya, poin yang pertama adalah karena ahli ilmu disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala dan setelah malaikat. Poin yang kedua adalah karena kita lihat apa yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan ahli ilmu. Yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dan ahli ilmu pada ayat ini adalah tentang ketauhidan Allah,
Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Betul tidak? Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tidak ada ayat lain yang semisal ini. Tidak ada ayat lain yang atau dalil lain, ayat atau hadis yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang persaksian Allah, kemudian persaksian malaikat, kemudian persaksian ahli ilmu. Tidak ada selain ayat ini. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tauhid itu adalah inti dari agama ini. Sampai ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, persaksian Allah, persaksian malaikat, persaksian ahli ilmu adalah tentang tauhid. Jadi ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa tauhid itu adalah ya ilmu yang paling mulia di dalam agama ini. Ya, betapa tidak? Tentunya kita sudah mengetahui bahwa semua nabi dan rasul ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Lanjutkan. An i'budullaha wastanibut taghut. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, setiap dari mereka ya yang disuruhkan sama. Ani ibudullah wastanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Maka itulah mengapa para ulama kemudian menyebutkan, ini perkataan ulama bukan hadis, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan apa yang diilmui. Kemuliaan ilmu tergantung pada kemuliaan apa yang dia ilmui, apa yang diilmui dalam, apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ketika tauhid mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi ilmu yang lebih tinggi daripada ini, yang lebih mulia daripada ini. Betul tidak? Nah, di antara dalilnya adalah ayat ini. Tidak ada dalil lain, ya, wallahu alam. Tapi sejauh ya studi ana dan yang disebutkan oleh sebagian ulama, tidak ada dalil lain yang semenekankan ini pentingnya ya kalimat tauhid ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Itu poin yang keberapa tadi? Poin yang kedua. Taib, masih poin yang kedua. Itu berarti para ulama menjelaskan bahwa seseorang baru disebut ahli ilmu kalau dia sudah mungkin dalam masalah ketauhidan. Kalau seseorang ahli dalam masalah fikih, akan tetapi akidahnya rontok. Ahli dalam masalah sirah, akan tetapi akidahnya menyimpang. Ahli dalam masalah percintaan misalnya, fikih rumah tangga, tazkiyatun nufus, macam-macam ya. Tapi akidahnya melempem. Akidahnya menyimpang, akidahnya tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ini belum pantas untuk disebut sebagai ahli ilmu. Baru disebut sebagai ahli ilmu, kita lihat di sini. Ya, ahli ilmu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersaksi atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang yang kemudian ternyata dalam masalah tauhid masih bingung, masalah nama dan sifat Allah masih bingung, Allah punya nama atau tidak, masih bingung, seperti orang-orang Mu'attilah, ya, seperti orang-orang Jahmiyah, ya, seperti orang-orang Mu'tazilah terkait nama dan sifat Allah, seperti orang-orang yang lain-lain, begitu ya. Maka ini ya tidak pantas untuk disebut ahli ilmu. Baik, secara hakiki maksudnya ya, ahli ilmu yang hakiki itu adalah yang mungkin dalam masalah ketauhidan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pondasi dari agama ini. Karena itulah inti dari seluruh ajaran para rasul, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Taib. Poin yang keberapa barusan? Poin 2 ya. Taib. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau kita bertanya, apa yang dimaksud dengan persaksian di sini? Apa yang dimaksud dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala? Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apa yang dimaksud dengan persaksian Allah? Yang dimaksud adalah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut baik di
ayat-ayat syar'iyyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Itu sudah cukup sebagai persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat-ayat syar'iyyah, ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda di alam semesta yang menunjukkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ya syahadatullahi ala tauhidillah. Adalah persaksian Allah terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian malaikat, na'am, ini adalah perkara yang gaib. Kita tidak mengetahuinya, akan tapi kita mengetahuinya dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Persaksian ahli ilmu, persaksian ahli ilmu adalah dengan yakni bagaimana mereka mendakwahkan ya ketauhidan. Maka di sini ya kita masuk poin ketiga, yaitu bahwa wajib bagi kita untuk mengikuti ahli ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli ilmu, menyebutkan persaksian ahli ilmu di ayat ini, disandingkan, diurutkan, disebutkan setelah persaksian Allah dan persaksian malaikat, maka ini menunjukkan bahwa ahli ilmu itu adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang Allah pilih untuk mendakwahkan agamanya, orang-orang yang Allah pilih untuk mengajarkan agamanya kepada manusia. Itu adalah ulul ilm, ahli ilmu. Maka oleh karena itu ya, kalau itu adalah sifat ahli ilmu yang hakiki, maka seorang penuntut ilmu yang sedang meniti untuk berjalan menuju ke sana harus menjadi pribadi yang thiqah dari awal masa-masa thalab. Ya, tidak boleh seorang penuntut ilmu ya di masjid atau ketika bertemu dengan gurunya belajar, akan tapi ketika di belakang bermaksiat tanpa langsung bertaubat, bermudah-mudahan dalam maksiat, bermudah-mudahan dalam melakukan keharuman, apalagi kesyirikan, berbahaya ya, kekufuran. Auzubillah min dzalik. Seorang penuntut ilmu harus ya mulai meniti kethiqahan tersebut. Kenapa? Ulul ilmi disifati sebagai orang-orang yang thiqah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha agamanya ini diajarkan dan didakwahkan oleh orang-orang yang tidak thiqah. Thiqah secara ilmu dan thiqah secara ya yakni ketakwaan dan kesolehannya. Oleh karena itu wajib bagi kita, kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi orang-orang, bukan di mata orang-orang, akan tapi di sisi Allah, maka wajib bagi kita dari sekarang harus mulai meniti kethiqahan tersebut, harus mulai memupuk kethiqahan tersebut. Ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Maka ini adalah poin yang keberapa? Yang ketiga. Baik, cukup insyaallah. Sebenarnya masih banyak poinnya, akan tapi kalau tidak maka ini enggak jalan-jalan ya. Nah, cukup di situ. Kita lanjut ayat berikutnya. Wa qala ta'ala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, qul, katakanlah. Ini perintah. Perintah kepada siapa? Perintah kepada siapa? Hah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama jawabannya. Ini adalah pertanyaan ingkari, ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Akan tapi pertanyaan yang jawabannya langsung jelas. Di antara uslub orang Arab, ya, zahirnya pertanyaan akan tapi tidak perlu dipertanyakan. Akan tapi tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Apakah sama antara orang yang alim dan orang yang jahil? Tidak sama. Tadi telah kita bahas, ya, dari sisi ibadah, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak berilmu bisa jadi ibadahnya tidak sah tanpa dia sadari.
Dia berwudu, sholat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, selama hidupnya, selama ini ternyata wudunya tidak sah. Ya, karena tidak sampai siku. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Berbahaya. Sia-sia amalan ibadahnya selama ini. Betul tidak? Itu bahayanya kalau orang tidak berilmu. Itu dalam masalah ibadah. Belum lagi nanti kalau dalam masalah muamalah. Kalau orang tidak mempelajari bahwa ternyata transaksi yang dia lakukan selama ini 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, 20, 30, 40, 50 sepanjang hidupnya selama ini ternyata riba, ternyata mengandung gharar, ternyata mengandung kezaliman dan seterusnya. Ya. Ternyata dia selama ini memakan harta yang haram, dia suapkan harta yang haram tersebut kepada anak-anaknya dan kepada istrinya. Ini adalah akibat dia jahil terhadap ilmu dari syariat ini. Yang lebih utama lagi adalah dalam masalah akidah. Ternyata 5 tahun selama ini, 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50 selama ini ternyata dia meyakini akidah yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Meyakini akidah yang salah tentang iman, meyakini akidah yang salah tentang qada dan qadar, meyakini akidah yang salah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini akidah yang salah tentang sunnah dan bid'ah, tentang iman dan syirik, iman dan kufur. Berbahaya. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada orang-orang, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas, tidak sama. Maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang itu bertingkat-tingkat. Tadi telah kita sebutkan, orang yang beriman bertingkat-tingkat, demikian pula orang kafir juga bertingkat-tingkat. Betul? Orang kafir juga bertingkat-tingkat. Baik. Wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat yang keempat yang disebutkan oleh penulis di kitab beliau ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kalian kepada ahla dzikr, yakni ahlul ilm, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Seringkali di dalil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-dzikr, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Seperti misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan az-dzikr, yakni Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami sungguh akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut az-dzikr, yang dimaksud adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ya. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikr, yakni wahyu, yaitu berupa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau itu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an kepada manusia. Maka az-dzikr yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahlul dzikr yakni ahlul ilm, orang yang berilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Direkomendasikan oleh Allah. Coba bayangkan keutamaan ahli ilmu. Direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan ada salah seorang dari antum, misalkan yang masih mahasiswa ini, kemudian dosen antum berkata, kalian satu kelas, kalau ada pertanyaan tanya kepada si fulan, gitu ya. Kira-kira si fulan bakal langsung nggak napak jalannya, langsung terbang pasti dijamin, karena belum lanjut dosennya, dijamin jawabannya salah semua. Tidak Ketika itu direkomendasikan oleh
dosen antum atau oleh orang yang terpandang, maka tentunya itu adalah rekomendasi, itu adalah tazkiyah, itu adalah pujian. Betul tidak? Ini direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini adalah ya pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada ahli ilmu. Ayat ini adalah dalil, itu poin pertama tadi ya. Poin kedua sekarang. Ayat ini adalah dalil bahwa ketika seseorang itu tidak memiliki ilmunya atau belum memiliki ilmunya, yang wajib bagi dia adalah bertanya kepada ahli ilmu. Itu yang wajib. Ya. Adapun bagi orang yang sudah bisa memiliki kemampuan untuk menelaah dalil, bisa baca kitab Arab gundul, bisa usul fikih, bisa usul hadis, ya, bisa ilmu-ilmu alat yang lainnya dari nahwu, sharaf, balaghah, maka wajib bagi dia, yang wajib bagi dia adalah menelaah langsung dari dalil, menelaah langsung dari literatur ya Islam. Jadi orang itu dibagi menjadi ya 3 secara umum. Yang pertama adalah para ulama mustahidun, orang-orang yang bisa, tentunya para ulama mustahid ya, bisa menelaah dalil langsung, bisa baca kitab langsung, ya, paham sekali usul fikih, usul hadis dan lain-lain. Yang wajib bagi mereka apa? Ketika ada permasalahan agama, harus langsung menelaah dalil, harus langsung ya membuka kitab al-bahth, penelitian langsung. Ini bagi ulama mustahid. Kemudian yang kedua, orang awam. Ya, kategori kedua adalah orang awam, orang yang tidak tahu sama sekali. Ya. Jangankan paham usul fikih dan usul hadis, baca kitab Arab gundul saja masih belum. Seperti ini, maka yang wajib bagi mereka adalah yang disebutkan di ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Itu kategori kedua. Dan inilah yang kita sebut sebagai taklid. Tapi taklid yang terpuji. Taklid itu ada 2 jenis. Taklid yang terpuji dan taklid yang tercela. Taklid yang tercela itu adalah ketika seseorang ya mengikuti pendapat orang lain atau katakanlah ulama, sudah ketahuan jelas salahnya tetap diikuti. Ini yang namanya taklid tercela. Adapun taklid yang terpuji adalah ketika dia tidak tahu, kemudian dia bertanya kepada ahli ilmu, ya, minta penjelasan, minta fatwa, minta ilmu. Ini berarti dia langsung percaya, betul tidak? Dia nggak punya ilmunya. Ini berarti taklid yang terpuji. Bahkan ini taklid yang wajib, diwajibkan. Fas'alu, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr, menggunakan perintah di sini. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya. Maka di sini kita lihat ini taklid yang terpuji, bahkan taklid yang wajib. Taklid yang tercela adalah ketika seseorang itu ya mengikuti terus, fanatik buta, mau salah mau benar, ya ini tidak mungkin salah, gitu ya. Tidak mungkin salah. Yang salah itu yang berbeda pendapat dengan syekh kita, ulama kita. Ini namanya taklid tercela. Ini nanti kaitannya dengan pembahasan tentang masalah fikih. Ya. Sama juga masalah akidah. Tapi kalau kita bahas masalah fikih misalkan, apakah boleh kita bermadzhab? Gitu ya. Apakah boleh kita bermadzhab? Jawabannya boleh-boleh saja. Ya. Jawabannya boleh. Apakah wajib? Tidak wajib. Yang wajib adalah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seorang awam bisa menanyakan masalah ilmu, masalah fikih, masalah ibadah, masalah muamalat kepada ahli ilmu siapapun yang dia ya percayai keilmuannya. Dia bisa bertanya kepada siapapun. Tidak harus bertanya, ana harus nanya kepada ustadz yang mazhabnya Syafi'i. Tidak harus. Dan itu realitanya banyak terjadi dalam masalah muamalat. Antum kalau nanya masalah ini riba atau tidak, antum enggak nanya ini pendapatnya Syafi'i atau Hambali, langsung aja antum terima, betul tidak? Ketika dapat fatwa, oh ini boleh, khalas, antum tidak mikir-mikir lagi, betul tidak?
Realitanya demikian. Jadi bermazhab itu tidak wajib. Akan tetapi kalau seseorang ingin meniti tangga ilmu, terutama ilmu fikih, dengan cepat dan dengan efisien dan dengan efektif, maka cara yang paling baik itu adalah dengan mengikuti kurikulum mazhab. Dan mengikuti kurikulum mazhab itu bukan berarti 100% harus selalu mengamalkan pendapat mazhab tersebut. Yang dimaksud mengikuti kurikulum mazhab maksudnya adalah antum gunakan kurikulum mazhab, kitab-kitab mazhab sebagai textbook, sebagai awalan untuk belajar. Betul tidak? Tidak berarti kemudian kita meyakini seluruh apa yang ada di satu mazhab itu 100% adalah kebenaran. Tidak berarti demikian. Betul tidak? Jadi tidak ada kebenaran itu berkumpul semuanya di satu mazhab. Tidak mungkin. Oleh karena itu tidak perlu keras kalau misalkan ada orang belajar mazhab Syafi'i tapi kemudian di beberapa masalah memilih pendapat yang di luar mazhab Syafi'i. Jangan disebut Syafi'i coret atau bukan Syafi'i tulen, Syafi'i coret misalkan ya. Ini adalah pemahaman yang salah, karena realitanya adalah tidak ada orang yang mengamalkan mazhab Syafi'i 100%, apalagi dalam masalah muamalah. Ya. Baik. Jadi di sini kita lihat para ulama menjelaskan justru yang benar adalah belajar dengan kurikulum mazhab, terserah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dua mazhab itu yang menurut ana itu masih normal untuk dipelajari di Indonesia. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, selain nggak ada pengajarnya, kitabnya juga jarang sekali. Betul tidak? Ini sudah waktu Isya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da jama' Isya. Adza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebelumnya kita membahas tentang apa yang wajib bagi setiap kategori dari orang-orang ya. Yang pertama adalah ulama mujtahid, maka yang wajib bagi mereka adalah menelaah langsung dari dalil, beristihad ya, beristimbat dari dalil. Kemudian yang kedua, yang wajib bagi orang awam adalah mengikuti ya para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui, jika kalian tidak mengetahui. Ini yang kita sebut sebagai taklid yang terpuji, bahkan taklid yang wajib. Kemudian kategori ketiga adalah penuntut ilmu. Kita katakan tadi penuntut ilmu yang ingin meniti anak tangga menuju ilmu yang lebih tinggi, maka disarankan, sangat disarankan untuk mempelajari misalkan fikih ya dengan kurikulum mazhab, tapi tanpa fanatik pada mazhab tersebut. Oleh karena itu ya para pengajar, para dai, para guru yang mengajarkan fikih dengan menggunakan kurikulum mazhab harus melatih murid-muridnya, harus melatih para penuntut ilmu untuk dekat dengan dalil, untuk menganalisa dalil, tidak hanya mengikuti pendapat mazhab. Kemudian ini dalilnya, ini pendapat mazhabnya, ini dalilnya. Tidak hanya demikian, akan tapi harus membiasakan para penuntut ilmu untuk berpikir kritis. Jadi ketika misalkan mustahid diwajibkan untuk menelaah dalil langsung, maka demikian pula penuntut ilmu harus mulai dipupuk untuk menelaah dalil secara langsung. Ketika ulama mustahidun harus menerapkan kaidah-kaidah usul fikih ke dalil-dalil untuk menyimpulkan masalah hukum, maka demikian pula penuntut ilmu harus dilatih untuk ke sana. Ketika ulama mustahidin menerapkan ilmu usul hadis untuk mengetahui mana hadis yang bisa dijadikan hujjah dan mana hadis yang tidak, maka penuntut ilmu juga harus dipupuk ke sana. Tidak mungkin ulama mustahid diperintahkan untuk menelaah dalil langsung, menerapkan kaidah-kaidah usul fikih, menerapkan kaidah-kaidah usul hadis. Itu pekerjaannya ulama mustahidun. Akan tapi kemudian penuntut ilmu tidak pernah dipupuk ke arah sana.
Tidak mungkin ini bisa terjadi. Gimana caranya penuntut ilmu bisa mencapai tingkatan ulama kalau demikian? Betul tidak? Di antara yang diwajibkan oleh syariat kepada ulama mujtahidun adalah wajib bagi mereka untuk senantiasa menelaah argumentasi ulama mujtahid yang lain. Tidak berpuas diri dengan hasil ijtihadnya sendiri, akan tapi harus senantiasa up to date terhadap hasil ijtihad para ulama mujtahid yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi ya hasil ijtihadnya selama ini itu salah, ternyata ada hasil ijtihad yang lebih benar atau yang benar itu didapatkan oleh ulama mujtahid yang lain. Kalau itu yang diwajibkan oleh syariat kepada ulama mujtahid, karena tidak mungkin 100% kebenaran berada pada satu orang, satu ulama mujtahid, satu mazhab, betul tidak? Maka harus selalu up to date ilmu. Maka demikian pula penuntut ilmu harus demikian. Tidak mungkin ulama mujtahid diwajibkan untuk demikian, terbuka terhadap argumentasi kawan dan lawan, betul tidak? Argumentasi ulama mujtahid yang lain, akan tapi penuntut ilmu selalu diajari argumentasi atau sudut pandang dari satu mazhab saja, tidak pernah diajarkan sudut pandang dari mazhab lain. Tidak mungkin ini terjadi, betul tidak? Itulah mengapa sebagian orang yang mengatakan, yang membedakan ini mazhabi, ini tarjihi, ini jahil. Yang benar adalah mazhabi tarjihi. Antum belajar mazhab secara mungkin, habis itu ya melihat pendalilan mazhab-mazhab lain dan kemudian memilih pendapat yang pendalilannya lebih kuat, walaupun itu bukan mazhab antum yang antum pelajari. Tapi antum harus mungkin di satu mazhab. Tidak boleh antum berbicara mazhab lain, akan tapi satu mazhab sama sekali antum tidak mungkin. Disodorkan Kifayatul Akhyar, Syekh, ini satu paragraf coba disarah. Nggak bisa. Antum sudah bicara Hanafiyah begini, Malikiyah begini, satu paragraf di Kifayatul Akhyar disuruh syarah, antum tidak bisa. Malu, betul tidak? Jadi harus mungkin di satu mazhab, tapi jangan kemudian ya, jangan seperti gaya mengajar fikih yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak pernah mengajarkan pendapat dari mazhab lain, selalu mengajarkan pendapat mazhab sendiri. Kalau misalkan pendapat mazhab sendiri susah gimana? Misalkan di mazhab Syafi'i perempuan yang haid tidak boleh di masjid. Ini walaupun sudah berwudu tidak boleh di masjid untuk menuntut ilmu, misalkan tidak boleh untuk ikut kajian, tidak boleh berdiam diri di masjid. Tidak boleh, haram di mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang susah atau mudah? Kira-kira susah, betul tidak? Kalau misalkan ternyata yang meminta fatwa ternyata ada akhwat yang, Ustadz Afwan ini susah sekali, gimana cara anda pengen menuntut ilmu? Baik, tenang saja. Di kalangan Syafi'iyah ada Al-Imamul Muzani yang berpendapat sama seperti pendapat Hanabilah. Apa? Bahwa boleh bagi wanita haid setelah berwudu untuk berdiam diri di masjid. Antum taklid saja sama Imam Muzani, khalas, selesai masalah. Ini gaya mengajar yang salah. Jelas ketika mengajarkan fikih, mengajarkan satu mazhab. Ketika ketemu pendapat mazhabnya yang susah, langsung tenang aja, ada pendapat mazhab lain atau sebagian pendapat ulama mazhab yang bertepatan dengan yang sama dengan pendapat mazhab lain yang itu lebih mudah. Khalas. Ini kan ulama juga, beristihad juga, khalas, fikih luas. Di dalam masalah yang susah bicara fikih luas, akan tapi ketika saudaranya yang lain ya dalam masalah yang lain memilih pendapat mazhab lain, dipilih Syafi'i coret. Begitu ya, tidak boleh. Ini bukan merupakan hal yang ilmiah. Betul? Jadi wajib bagi seseorang penuntut ilmu, maksudnya yang kategori ketiga, penuntut ilmu wajib untuk mungkin dulu di satu mazhab, kuatkan pondasi, kemudian silakan mentarjih. Jadi tidak boleh ada pertentangan, ini mazhabi, ini tarjihi. Kita harus mazhabi tarjihi. Misalkan Syekh Utsaimin menjelaskan Zadul Mustaqni, sebuah matan mazhab Hambali, tapi lihat penjelasan beliau di Syarhul Mumti, ya, menjelaskan mazhab Hambali dengan jelas, kemudian membicarakan pendapat lain, pendalilan begini. Itu yang dilakukan oleh Syekh Utsaimin. Demikian pula yang dilakukan oleh guru beliau yaitu Syekh Sa'di. Demikian pula yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim. Demikian pula yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula yang dilakukan oleh An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, yang dilakukan oleh Abdul Mudzaffar As-Sam'ani dari kalangan Syafi'iyah.
itulah yang dilakukan oleh Al-Muzani dari kalangan Syafi'i, itulah yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i. Dulu beliau mazhabnya Maliki, betul tidak? Beliau muridnya Imam Malik, betul? Bahkan sampai ketika beliau awalnya Maliki, ya, Imam Syafi'i awalnya mazhab Maliki. Tapi karena beliau semangat untuk menelaah, semangat untuk bahas, penelitian, ya, tidak kemudian 100% taklid pada Imam Malik, maka beliau kemudian beristihad, beliau akhirnya sampai pada derajat istihad, beliau beristihad, jadilah mazhab Syafi'i. Dan jadilah beliau berargumentasi dengan orang-orang, berdiskusi, berdebat untuk mencari kebenaran dengan sesama, ya, orang-orang di zaman beliau. Sampai-sampai ada orang yang fanatik dengan Imam Malik, sampai-sampai ada yang mendoakan Imam Syafi'i, semoga Imam Syafi'i cepat meninggal, karena kalau tidak maka ilmu Imam Malik akan sirna, dibabat semua habis oleh Imam Syafi'i. Ini contoh orang yang fanatik. Padahal membantah dalam masalah din, baik itu masalah akidah, termasuk juga masalah fikih, itu termasuk nasihah, min babin nasihah, penting sekali. Jadi jangan dengarkan orang-orang yang berkata, oh tarjihi, begitu ya. Ketika kita misalkan, ketika ustadz kita mengajarkan fikih, misalkan, ya, kemudian dalam satu masalah, oh ini pendapatnya mazhab Syafi'i, tapi ada pendapat lain, itu yang ana cenderung lebih kuat pendapatnya, begitu kan? Dituding tarjihi. Justru ini adalah bin babin nasihah. Justru ini supaya ilmu itu selalu aktif, supaya, yakni kalau antum tidak setuju dengan pendapat beliau, pendalilan beliau, ya sudah dibantah saja, gak usah dituding-tuding tarjihi, betul tidak? Gitu ya. Jadi cara belajar yang benar adalah mungkin dulu di satu mazhab, kemudian, ya, menelaah pendapat dari mazhab-mazhab yang lain. Jangan takut untuk itu, walaupun antum dituding tarjihi, jangan takut, karena itulah yang dititi oleh para ulama generasi terdahulu, dan itulah cara supaya kita tidak jumud dan tidak ta'assub. Taib. Kemudian waqala ta'ala, penulis menyebutkan ayat berikutnya, wa ma ya'qiluha illal alimun. Ini terkait, ya, al-amsal nadribuha linnas, terkait perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang memahami perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Ini adalah pujian kepada orang yang berilmu, menunjukkan bagaimana keutamaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memahami perumpamaan yang Allah sebutkan di Al-Qur'an. Dan ketika Allah menyebutkan perumpamaan di Al-Qur'an, itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang penting, betul tidak? Sesuatu yang difirmankan oleh Allah tidak mungkin tidak penting, pasti merupakan sesuatu yang penting. Banyak orang yang meremehkan hal ini, ya, orang-orang yang membenci Islam, misalkan dari kalangan orientalis, itu sering sekali mengolok-olok perumpamaan yang disebutkan di Al-Qur'an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma ya'qiluha illal alimun. Memang tidak bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayat-ayat bayyinat yang merupakan penjelas mana yang hak dan mana yang batil. Fi suduril ladzina utul ilm, di dada orang-orang yang diberikan ilmu. Dari ayat ini, ya, ini menunjukkan bahwa ayat dari Allah, dalil dari Allah Subhanahu wa taala itu dipahami oleh orang yang diberikan ilmu. Mereka lah yang memahaminya pertama kali. Kemudian mereka berusaha menjelaskannya, mendakwahkannya kepada masyarakat. Tapi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berilmu, mereka lah yang memahami ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat yang dimaksud di sini, ya, bisa mencakup ayat syar'iyyah dan juga bisa mencakup ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah itu berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah, ayat kauniyah berarti tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Yang itu bisa dipahami pertama kali oleh siapa? Oleh orang yang mengilmui hal tersebut. Ya, oleh karena itu kita katakan orang-orang yang berilmu dunia,
Justru mereka adalah yang harusnya pertama kali memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ya, justru itu harus membuat mereka semakin bertakwa dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin berilmu dunia, akan tapi kemudian malah semakin sombong, semakin takabbur, semakin arogan, dan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ini adalah istidraj. Baik. Kemudian dari ayat ini juga kita simpulkan bahwa ilmu itu ada di dalam dada. Ilmu yang meresap itu disebutkan di ayat ini ada di dalam dada. Bukan ilmu yang sekedar wawasan di hafalan, yakni di otak saja, begitu ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang meresap ke dalam dada seseorang. Yang tandanya nanti adalah ketika waktu dibutuhkannya ilmu tersebut, maka orang tersebut langsung bisa menghadirkan ilmu tersebut secara amalan, maksudnya. Ketika orang tersebut dihadapkan pada suatu pilihan A halal, pilihan B haram, ketika dia harus memilih, ini berarti apa? Ini waktu dia membutuhkan ilmu yang telah dia pelajari. Kalau dia telah mempelajarinya, inilah waktu bagi dia untuk menghadirkan ilmu tersebut secara amalan. Kalau dia berhasil menghadirkannya secara amalan, yakni dia mengamalkan ilmu tersebut, ini tanda ilmunya bermanfaat. Baik. Tapi kalau misalkan dalam waktu dibutuhkannya ilmu tersebut nggak keluar, dia sudah tahu bahwa ghibah itu haram, tapi ketemu sama teman lama, wah, kesempatan untuk ghibahin si fulan. Ini waktu dibutuhkannya ilmu tersebut, ilmu bahwa ghibah itu haram, tapi ilmunya nggak keluar. Ini berarti apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Baik. Ini menghadirkan ilmu secara amalan. Ada juga menghadirkan ilmu secara secara zikr, secara penyebutan, menyebutkan mengingat ilmu tersebut, mengingat ayatnya misalkan, atau hadisnya, atau penjelasan ulama misalkan. Ini bagi orang-orang yang mau mengajarkan ilmu nanti, orang-orang yang mau mengajarkan ilmu, para ulama, para ustadz, para dai. Ketika waktu dibutuhkan bagi masyarakat untuk mengetahui sebuah ilmu, maka seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang guru harus bisa menghadirkan ilmu yang dia telah pelajari. Oh, ini yang dibutuhkan masyarakat, ini yang dikeluarkan. Itu menghadirkan ilmu secara penyebutan, yaitu bagi orang yang mau mengajarkan ilmu. Baik. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Di sini disebut kata khosyah. Khosyah itu adalah khauf wa ziyadah. Khosyah itu beda dengan khauf. Sama-sama diterjemahkan kalau di bahasa Indonesia takut. Tapi khosyah itu adalah khauf wa ziyadah. Khauf yang disertai dengan ilmu, yang disertai dengan basirah, itulah khosyah. Khauf itu takut. Jadi perbedaan antara khauf dan khosyah. Perbedaan yang pertama, kalau khauf itu seseorang bisa takut kepada sesuatu yang dia ketahui ataupun sesuatu yang belum dia ketahui. Contoh misalkan, sesuatu yang dia telah ketahui, orang takut sama singa, ini berarti khauf, Tapi kalau misalkan disebutkan bahwa ada binatang baru liar, binatang liar tapi baru, nggak pernah kita lihat, masuk ke kota Bandung, hati-hati. Ini takut juga kan? Tapi takutnya tidak jelas. Ini binatangnya seperti apa? Ini khauf juga. Jadi takut terhadap sesuatu yang belum dia ketahui, itu juga namanya khauf. Tapi kalau khosyah hanya pada sesuatu yang dia telah ketahui. Kenapa? Karena khosyah itu khauf yang dibangun di atas ilmu. Harus mengilmui dulu, baru khaufnya naik tingkat menjadi khosyah. Itulah perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu takut Allah atau tidak? Takut Allah juga, tapi khauf. Tapi orang yang berilmu takutnya adalah khosyah. Lebih
tingkatan takut yang lebih tinggi lagi, tingkatan takut yang disertai oleh ilmu. Oleh karena itu orang kaum mukminin yang tidak berilmu, maka ya bisa jadi lebih mudah untuk meninggalkan rasa takut tersebut dan kemudian bermaksiat kepada Allah. Orang bermaksiat itu karena dia pada momen tersebut tidak takut kepada Allah Subhanahu atau lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Tapi kalau misalkan ilmunya itu, misalkan dia berilmu dan ilmunya bermanfaat, ilmunya meresap ke dada, maka lebih susah bagi orang ini untuk bermaksiat. Kenapa? Karena takutnya sekarang sudah bukan khauf lagi, bukan sekedar khauf lagi, tapi khasyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah kepada Allah itu cuma para ulama. Ini adalah pujian kepada ahli ilmu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah, ulaika hum khairul bariyah, sampai akhir surat, dzalika liman khasyiya rabbah. Di sini disebutkan, ya, dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang disebutkan di sifat-sifat yang disebutkan di surah Al-Bayyinah, ya, akhir-akhir surah Al-Bayyinah, itu radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini cuma bagi orang-orang yang khasyah kepada Rabb-nya. Ridha Allah itu hanya kepada orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk memiliki khasyah ini, yaitu khauf yang disertai dengan ilmu. Faqtadatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala. Jadi dari ayat yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya yang khasyah kepada Allah itu cuma ulama. Wa annal ladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Kemudian dari ayat yang kedua, yakni ayat-ayat terakhir dari surah Al-Bayyinah, kita menyimpulkan bahwa orang yang khasyah kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Ulaika hum khairul bariyah. Fayantuju, maka kesimpulan dari hal ini, annal ulama hum khairul bariyah, bahwa ulama itu adalah, ya, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Baik, ini adalah ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis. Sekarang masuk kita pada hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Dari hadis ini, ya, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, kunci kebaikan di dunia dan di akhirat itu terletak pada pemahaman agama, pemahaman terhadap syariat Allah, yakni ilmu. Kunci kebaikan di dunia dan di akhirat itu terletak pada ilmu. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim, kunci dari seluruh kebaikan dan kemaslahatan adalah ilmu, dan kunci dari keburukan dan, ya, kemadaratan semuanya adalah kejahilan. Itu faedah pertama yang kita dapat dari hadis ini. Yang kedua adalah, kita lihat, may yuridillahu bi khairan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kata man, sebuah, ya, isim syarat, dan ini menunjukkan umum. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Siapapun dia, tidak peduli apakah orang ini, ya, yakni dulunya, masa lalunya buruk, akan tapi ketika dia mau untuk memperbaiki diri, mau untuk bertaubat, maka itu berarti tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Allah akan berikan dia pemahaman agama. Jadi siapapun orang tersebut, selama Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Jadi yang namanya pemahaman agama itu tidak hanya, ya, bagi orang-orang yang misalkan lulusan pesantren atau tidak demikian. Ya, pemahaman agama yang lurus, pemahaman agama yang baik itu justru bisa dimiliki oleh semua orang. Diambil dari mana? Dari kata man di sini. Ini menunjukkan keumuman. Jadi semua dari kita memiliki peluang yang sama untuk bisa menjadi apa?
menjadi ulama, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang orang yang merupakan wali Allah maksudnya orang yang dicintai oleh Allah. Apakah kita mungkin untuk dicintai oleh Allah? Mungkin. Nah, jangan menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang ketiga dari hadis ini adalah kita lihat Nabi Muhammad SAW menggunakan kata khairan. Khairan, yakni isim nakirah, yakni tanwin, ya, bukan al-khair tapi menggunakan tanwin khairan. Isim nakirah dalam konteks syarat itu menunjukkan keumuman juga. Maksudnya adalah ketika Allah mengkehendaki kebaikan, yakni seluruh kebaikan. Yakni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ketika Allah mengkehendaki kebaikan untuk seseorang, kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Tapi kalau Allah cuma mengkehendaki kebaikan di dunia saja, maka Allah berikan harta. Ya, bisa Allah berikan harta, bisa Allah tidak berikan, terserah. Ya, yakni itu apa namanya? Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang diberikan harta, ada yang diberikan tenaga, ada yang diberikan macam-macam begitu ya. Akan tapi kalau misalkan Allah tidak memberikan, tidak menghendaki kebaikan akhirat, maka khalas, Allah tidak akan berikan pemahaman agama kepada orang ini. Walaupun dia diberikan harta, walaupun dia diberikan jabatan, walaupun dia diberikan macam-macam. Ya. Tapi justru kunci kebaikan dunia dan akhirat itu adalah terletak pada ilmu dan pemahaman agama. Bukan berarti kemudian Allah tidak memberikannya harta, bukan berarti Allah tidak memberikannya jabatan. Kita lihat misalkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Dan mereka adalah para nabi. Ya. Itu 3 faedah yang kita dapat dari hadis ini. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa kunci kebaikan itu terletak pada ilmu dan pemahaman agama. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran. Penulis berkata, cukuplah bagi engkau ya dengan ketika membaca hadis ini, ya. Yakni ketika kita membaca hadis ini, ulama adalah pewarisnya para nabi. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan dan ya keutamaan dari ulama. Wa bihadhihi rutbah syarafan wa dzikran. Ya, sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan yakni para ulama dengan disebutkan bahwa mereka adalah pewarisnya para nabi. Fa kama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syarafi warithi tilka rutbah. Maka sebagaimana tidak ada derajat tidak ada tingkatan sama sekali yang lebih tinggi daripada tingkatan para nabi, tingkatan kenabian, maka demikian pula tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan orang-orang yang mewarisi para nabi. Ya. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya, itu sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa inilah keutamaan dari para ulama. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun faqala fatlul 'alimi 'alal 'abid ka fatli 'ala adnakum. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan 2 orang, yang satu adalah ahli ibadah dan yang satu lagi adalah ahli ilmu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah itu seperti keutamaanku dibandingkan dengan yang terendah dari kalian. Maka di sini para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan ahli ibadah maksudnya adalah ahli ibadah yang ibadahnya benar. Betul tidak? Itu yang dimaksud dengan ahli ibadah di sini. Berarti apa? Ahli ibadah ini masih memiliki juga ilmu. Memiliki ilmu yang dibutuhkan supaya ibadahnya sah dan benar. Demikian pula ahli ilmu yang dimaksud di hadis ini. Yang dimaksud ahli ilmu di sini adalah ahli ilmu yang mengamalkan ibadah, yang beribadah, begitu ya. Bukan ahli ilmu yang cuma berilmu akan tapi tidak semangat untuk mengamalkan ibadah. Tidak demikian. Jadi yang dimaksud, yang dibandingkan oleh Nabi Muhammad SAW di sini adalah ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, diantaranya adalah semangat beribadah, dibandingkan dengan ahli ibadah yang memiliki sebagian ilmu sehingga ibadahnya sah, tapi masih kalah ilmunya dibandingkan dengan ahli ilmu, dibandingkan dengan orang yang satu lagi. Kalau dibandingkan, maka ahli ilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah. Baik. Jadi itu yang dimaksud dari hadis ini. Tidak boleh dipahami, karena ada sebagian orang yang memahami
ini orang yang berilmu yang tidak beribadah gitu, atau tidak semangat ibadah dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak berilmu sama sekali. Ini merupakan hal yang kurang tepat, tidak pantas untuk dibandingkan, ya. Yang pantas untuk dibandingkan adalah ahli ilmu yang beribadah, yang semangat beribadah dibandingkan dengan ahli ibadah yang memiliki sebagian ilmu sehingga ibadahnya sah. Jadi ini yang namanya, ya, membaca ayat atau hadis, membaca dalil, dan kita memahami mana makna yang pantas untuk dalil tersebut. Contoh perbandingan yang tidak pantas, ini perbandingan yang pantas. Kita harus pahami hadis ini dengan perbandingan yang pantas. Contoh perbandingan yang tidak pantas, contohnya apa? Contoh yang gampang. Misalkan ketika seorang berkata, "Ya fulan, masya Allah, wajah antum bersih sekali, lebih bersih dari keset." Ini pujian apa celaan? Pujian apa celaan? Celaan, betul tidak? Tapi benar atau tidak statementnya? Wajah fulan lebih bersih dari keset, betul tidak? Secara makna kalimatnya betul tidak? Betul, tapi pantas atau tidak? Tidak pantas. Pahami hadis ini dengan makna yang pantas. Baik, yang dimaksud ahli ilmu maksudnya ahli ilmu yang semangat ibadah, karena itulah yakni konsekuensi dari ilmu. Ya, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya pasti dia akan semangat beribadah. Dan yang dimaksud ahli ibadah maksudnya adalah orang yang beribadah dan ibadahnya benar, ibadahnya sah. Itu berarti dia memiliki sebagian ilmu yang dibutuhkan untuk agar ibadahnya tersebut sah. Baik, masih mau lanjut atau cukup? Cukup sampai di sini dulu insyaallah. Karena setelah ini hadisnya panjang, ya. Ini bisa setengah jam sendiri hadisnya. Atau 15 menit lah mungkin, ya. Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan sekarang kalau ada pertanyaan.